Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Purwala Simanjuntak dengan NIM 11S24657. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 6 PBO, di mana praktikum ini merupakan lanjutan dari praktikum sebelumnya, praktikum 5 tentang current arsitektur, di mana penghapusan itu pada aplikasi to-do. Nah, current arsitektur adalah sebuah prinsip desain arsitektur perangkat yang diperkenalkan oleh Robert J. Martin atau Uncle Bob. Tujuannya untuk memisahkan concern atau kepentingan dalam kode dengan membangunnya menjadi beberapa layer atau lapisan. Manfaatnya itu sendiri, pertama, independensi kode menjadi tidak tergantung pada framework, database, atau UI. Testability, setiap bagian dari aplikasi dapat diuji secara terpisah, dan maintainability, mudah untuk dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut. Jadi prinsip utama dari arsitekturnya adalah yang tiga ini: independensi, testability, maintainability, agar nanti aplikasi yang kita buat itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Atau kandungan atau dependensi rate. Prinsip utamanya itu adalah aturan paling penting dalam arsitektur adalah aturan ketergantungan. Arah ketergantungannya itu ketergantungan source hanya boleh mengarah ke dalam. Artinya lingkaran yang lebih dalam tidak boleh mengetahui apapun tentang lingkaran yang lebih luar. Sebagai contohnya itu, entities tidak boleh bergantung pada use case, dan use case tidak boleh bergantung pada presenter. Implikasinya itu perubahan pada lapisan luar atau misalnya pergantian framework atau database itu tidak akan mengaruhi lapisan dalam. Nah, ini menjelaskan lapisan-lapisan dalam clean arsitektur. Pertama, entities. Bisa kita lihat entities itu berada pada lapisan paling dalam yang berwarna kuning. Ini adalah inti dari aplikasi, merepresentasikan bisnis objek dari aplikasi. Dalam kasus aplikasi to-do list pada praktikum ini, entitinya adalah to-do list itu sendiri yang memiliki properti seperti tugas. Lapisan ini tidak bergantung pada apapun. Selanjutnya itu use case. Nah, use case ini pada lapisan terdalam kedua setelah entities. Lapisan ini berisi logika bisnis spesifik untuk aplikasi. Contohnya itu adalah aturan-aturan seperti bagaimana cara menambahkan tugas baru, bagaimana cara menempelkan semua tugas, atau bagaimana cara menghapus tugas. Dalam studi kasus, ini diwakili oleh service interface seperti to-do list service. Selanjutnya aplikasi bagian lapisan interface adapter itu yang berwarna hijau di sini, yaitu lapisan ketiga dari dalam. Nah, ini adalah inti dari aplikasi. Ini adalah lapisan berfungsi sebagai penerjemah data antara use case dan lapisan terluar atau frameworks dan driver. Jadi seperti menghubungkan lapisan terluar dan data antara use case dan frameworks serta driver. Ini termasuk controller, presenter, dan gateway. Dalam studi kasus praktikum ini, 7 list view dan 7 list repository adalah bagian dari lapisan ini. 7 list view menangani presentasi ke pengguna melalui konsol, dan 7 list repository adalah gateway ke database. Dalam hal ini, sebuah area yang sederhana. Lapisan terluar itu adalah framework and driver yang berwarna biru di sini. Ini ada device itu external interface. Ini adalah lapisan terluar yang berusaha semua hal yang spesifik terhadap platform. Contohnya itu framework web, akses database, UI, atau konsol dalam kasus ini. Pada studi kasus, bagian main yang menjalankan aplikasi dan interaksi dengan terminal adalah bagian dari lapisan ini. Nah, bagaimana alur kerja pada aplikasi to-do list yang merupakan pembahasan dari praktikum ini? Pertama itu input dari pengguna. Pengguna memasukkan perintah melalui konsol, misalnya tambahkan tugas baru. Jadi ini akan ditangani oleh file to-do list view. Selanjutnya control atau bagian dari view. To-do list view kemudian memanggil metode yang sesuai pada to-do list service yang merupakan implementasi dari use case. Selanjutnya use case atau service. To-do list service menjalankan logika bisnisnya. Jika perlu data, ia akan memintanya melalui interface to-do list repository. Selanjutnya gateway atau repository. Implementasi dari to-do list repository akan mengambil atau menyimpan data dalam case ini dari atau ke sebuah array. Yang terakhir itu presenter atau bagian dari view. Setelah selesai, hasilnya akan dikembalikan dan to-do list
view akan menampilkan ke pengguna. Jadi si presenter ini akan menampilkan kepada pengguna hasil dari proses yang diminta oleh pengguna. Nah, di sini ada catatan, tulis service atau use case tidak secara langsung mengetahui bagaimana data disimpan atau ditampilkan. Ia hanya berinteraksi melalui interface, membuatnya independen dan dari detail implementasi. Nah, mungkin saya akan mulai dengan penjelasan code-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana setiap file memiliki peran spesifik dan bagaimana mereka saling berhubungan sesuai dengan aturan ketergantungan yang telah dibahas sebelumnya. Ya, mungkin kita mulai dengan todo.java ini yang merupakan entity. Jadi ini merupakan representasi data fundamental dalam aplikasi ini yang mendefinisikan struktur dari sebuah to-do. Di dalamnya hanya terdapat properti to-do beserta konstruktor. Jadi selain konstruktor ada juga getter dan setter. Sesuai dengan prinsip yang tadi, clean arsitektur itu, kelas entity ini berdiri sendiri dan tidak memiliki ketergantungan atau dependensi terhadap kelas lain maupun di dalam aplikasi. Ini adalah lapisan entities yang menjadi pusat dari arsitektur program ini. Selanjutnya kita akan melihat kontrak atau abstraksi yang mengatur logika aplikasi terhadap dua interface utama. Nah, di sini kita lihat kalau repository, to-do list repository, di sini ada to-do repository, to-do repository staging, to-do repository dan to-do repository staging. Nah, to-do repository ini mendefinisikan operasi apa saja yang bisa dilakukan terkait menyimpan data, seperti mengambil, menambah, dan menghapus data. Sementara itu to-do service to-do service mendefinisikan operasi bisnis atau fitur yang tersedia untuk pengguna, seperti menampilkan, menambah, menghapus to-do list. Jadi kedua interaksi ini adalah fondasi dari dependency inversion principle, di mana lapisan yang lebih tinggi tidak akan bergantung pada detail implementasi di lapisan bawah, melainkan pada abstraksi ini. Nah, mungkin kita lihat ada to-do repository staging ini. Jadi kelas ini bertanggung jawab atas kerja penyimpanan data yang sesungguhnya. Dalam proyek ini menyimpan data dan implementasikan menggunakan sebuah array sederhana. Disinilah semua logika untuk memanipulasi array tersebut berada. Jika di masa depan kita ingin mengubah media menyimpan menjadi database, contohnya di MySQL atau file, kita hanya perlu mengubah isi dari kelas tanpa mempengaruhi bagian yang lain dari aplikasi, karena ini terikat oleh kontrak to-do repository staging. Nah, logika inti aplikasi ini diimplementasikan dalam file to-do repository staging, to-do service staging. Nah, kelas ini menjalankan tugas-tugas mendefinisikan interface to-do service. Poin terpenting di sini adalah kelas ini tidak sehubungan langsung dengan to-do repository staging, melainkan hanya dengan interface-nya. To-do repository. Ketergantungan ini disalurkan melalui konstruktor, sebuah teknik yang kita kenal sebagai dependency injection. Ini memastikan bahwa lapisan use case tetap bersih dari detail teknis menyimpan data. Lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna adalah view. Saya ada to-do view dan to-do pasting. Nah, coach ini bertugas untuk menampilkan semua informasi ke layar konsol dan menerima input dari pengguna. To-do list atau to-do view tidak berisi logika bisnis.
tugasnya hanya mendelegasikan perintah to do service, sama seperti service view juga menerima dependensi to do service melalui konstruktornya, membuatnya terrelasi dari implementasi logika bisnis yang sebenarnya. Nah, inti dari semuanya adalah komponen-komponen yang tadi sudah saya sebutkan itu dihubungkan melalui app.java ini. Nah, file ini bertindak sebagai titik masuk utama aplikasi atau lapisan terluar. Peran utamanya itu memasukkan proses wiring atau penyambungan dependensi. Di sini objek-objek konkret seperti to do repository staging, to do service staging, dan to do view dibuat. Ia akan inject repository ke dalam service lalu service ke dalam view. Setelah semua terhubungan dengan benar, ia akan memulai aplikasi dengan memanggil metode pada to do view. Nah, secara keseluruhan, alur kerja aplikasi berjalan dengan terstruktur. Ketika aplikasi dijalankan melalui app.java, to do view akan tampil saat pengguna memilih sebuah menu. Misalnya, tambah data, view akan memanggil metode add to do pada to do service, kemudian service akan menjalankan logikanya dan memanggil metode add pada to do repository. Terakhir, repository akan menyimpan data baru tersebut ke dalam array. Alur ini secara konsisten mengalir dari lapisan keluar ke dalam, membuktikan bahwa aturan ketergantungan clean architecture berhasil diterapkan dengan baik. Dan kita akan langsung run programnya. Nah, ketika kita mengcompile program ini melalui Java media app.java, di mana app.java itu kita panggil sebagai alur masuk keluar masuk dari semua file-file yang ada seperti to.java, itu repository dan sebagainya. Maka di sini akan dihasilkan sebuah folder bernama output yang berisi folder-folder seperti file-file sebenarnya. Ini benar-benar lengkap itu di repository seperti pada file aslinya. Oke, jadi langsung kita panggil saja. Nah, di sini akan ditampilkan menu yang tersedia di dalam program ini. Nah, di sini ada tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Daftar to do belum tersedia itu karena kita belum masukkan apapun dalam daftar to do. Nah, sekarang mari kita coba fungsionalitas pertama, yaitu menambahkan tugas. Saya akan memilih menu nomor 1 untuk bertambah, lalu tekan enter. Nah, mungkin saya akan di sini program sekarang meminta pengguna, jadi saya sebagai pengguna untuk masukkan tugas. Untuk tugas pertama itu saya akan belajar DBO. Nah, seketika layar langsung merefresh. Program kembali memanggil view show to do list, dan sekarang kita bisa lihat data pertama atau yang di sini satu itu sebagai ID, belajar PBO itu sebagai isi to do-nya, dan ini ada statusnya sudah selesai, belum selesai. Nah, mungkin saya akan menambahkan beberapa daftar to do terlebih dahulu untuk menguji di menu selanjutnya. Nah, ketika kita meng-create sebuah atau menambahkan to do, itu akan otomatis membuat ID baru
menampilkan daftar to-do yang kita masukkan dan statusnya itu otomatis belum selesai. Nah, ini sudah ada 3 daftar to-do, yaitu belajar PBO di ID 1, ID 2 mengerjakan laporan PBO, dan dengan ID 3 itu presentasi PBO, yang dimana ketiga daftar to-do ini belum selesai. Nah, kita akan mencoba menu yang kedua, yaitu ubah. Saya ketikkan nomor 2. Nah, di sini pengguna diminta untuk memperbarui to-do melalui ID dan diminta memasukkan ID yang ingin diubah. Soalnya saya memilih nomor 2. Nah, di nomor 2 itu kan mengerjakan laporan PBO. Mungkin saya akan menyamakan saja. Di sini selanjutnya itu ditanya apakah to-do sudah selesai. Saya akan mencoba yes sebagai yes untuk mengatakan bahwa to-do sudah selesai dikerjakan. Nah, di sini akan langsung ditampilkan daftar to-do baru, di mana bagian yang sudah kita ubah tadi, mengerjakan laporan PBO itu statusnya sudah selesai. Nah, kita akan mencoba nomor 3, ketiga, dan di sini kita disuruh untuk atau diminta untuk memasukkan kata kunci. Contohnya belajar. Nah, di sini di menu cari ini sistem akan menampilkan apa saja yang termuat dalam kata kunci yang kita minta. Nah, kita coba sekali lagi. Kita coba PBO, di mana PBO itu dimiliki oleh ketiga daftar to-do. Nah, sistem menampilkan ketiganya karena ketiganya memuat kata kunci yang kita masukkan, yaitu PBO. Selanjutnya mungkin menghapus. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID to-do yang ingin dihapus. Contohnya saya ingin menghapus nomor 3. Maka sistem akan langsung memprint daftar to-do baru, di mana daftar to-do yang sebelumnya itu yang kita minta dihapus sudah dihapus. Nah, sini yang terakhir itu adalah X untuk keluar dari sistem. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Jadi dengan menerapkan struktur ini, kode aplikasi tulis menjadi lebih struktur dan terorganisir. Pemisahan yang jelas antara logika, entitas dan use case, dan detail teknis atau UI dan database membuat aplikasi lebih fleksibel. Jika di masa depan kita ingin mengubah tampilan dari konsol menjadi aplikasi web atau mengganti penyimpanan data dari LE menjadi database sungguhan, kita hanya perlu mengubah lapisan terluar tanpa harus menyentuh logika inti program yang sudah kita buat. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.